Halo semuanya, saya Nuramali Izzatul Maula Aziz dengan NIM 12224060114. Kali ini saya akan membahas salah satu teori penting dalam dunia public relation, yaitu contingency of accommodation theory, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori kontingensi akomodasi. Meskipun namanya terkesan panjang, namun sebenarnya teori ini tuh cukup mudah untuk dipahami karena inti dari teori ini adalah tidak ada satu cara pasti yang selalu benar dalam menghadapi publik. Semua itu tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Singkatnya yaitu it depends, semua itu tergantung. Teori ini melihat praktik PR seperti sebuah garis panjang. Di satu ujung garis ada yang disebut dengan pure advokasi, yaitu di mana organisasi atau perusahaan hanya akan membela kepentingannya sendiri tanpa terlalu memikirkan dengan keinginan publik ataupun pendapat publik. Sementara di ujung lainnya ada pure accommodation, yaitu ketika perusahaan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan permintaan publik. Nah, posisi perusahaan bisa berada di mana saja di antara dua ujung ini, tergantung pada banyak faktor. Ada 3 kelompok faktor yang mempengaruhi posisi tersebut. Yang pertama itu antecedent variables. Ini adalah faktor internal organisasi, misalnya menyangkut tentang budaya organisasi. Kalau perusahaan punya budaya yang terbuka dan inklusif, mereka biasanya akan lebih mendengarkan masyarakat. Lalu nilai manajemen, kalau para pemimpinnya punya nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan keterbukaan, maka sikap organisasi pun biasanya cenderung akomodatif. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Organisasi yang fleksibel dan tidak terlalu birokratis akan lebih cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi isu publik. Nah, faktor yang kedua itu ada mediating variables. Ini tuh adalah faktor yang menjembatani antara kondisi organisasi dan respon yang akan diberikan. Ini tuh melihat dari persepsi terhadap publik. Jika publik dianggap rasional dan terbuka untuk berdialog, maka organisasi pun cenderung akan membuka komunikasi dua arah. Lalu selanjutnya itu tekanan situasional. Misalnya ketika muncul krisis atau isu yang tiba-tiba viral di media sosial, organisasi tentu saja harus menyesuaikan cara komunikasinya. Dan selanjutnya yaitu ancaman terhadap reputasi. Semakin besar risiko yang dirasakan, semakin besar kemungkinan organisasi mengambil pendekatan yang lebih akomodatif. Lalu ya faktor yang ketiga yaitu moderating variables. Ini adalah faktor eksternal atau konteks sosial yang bisa mengaruhi keputusan. Ini tuh melihat dari isu yang dihadapinya. Kalau misalnya menyangkut isu sensitif seperti hak asasi manusia, organisasi itu cenderung akan lebih berhati-hati. Lalu melihat juga sejarah hubungan dengan publik. Kalau sebelumnya hubungannya sudah baik, maka responnya tuh bisa lebih santai. Tapi kalau sudah ada konflik sebelumnya, organisasi pasti akan lebih waspada. Selain itu, kita juga melihat dari kekuatan publiknya. Kalau publiknya bersatu dan berpengaruh besar, organisasi tidak bisa mengabaikannya. Dan dari semua ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada strategi komunikasi yang bisa dipakai untuk semua keadaan. Teori ini menekankan tentang pentingnya fleksibilitas, kepekaan terhadap situasi, serta sikap yang etis dalam menghadapi berbagai kepentingan. Sebagai praktisi PR, kita dituntut untuk cerdas membaca situasi dan menentukan pendekatan yang paling tepat, baik itu membela organisasi, menyesuaikan diri dengan publik, atau mencari jalan tengah yang adil untuk semua pihak. Sekian penjelasan tentang contingency of accommodation teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.